Sepanjang hidupku
Wah, Lause senang sekali. Hari ini Lause bisa beribadah bersama semua adik-adik. Tapi Lause Mona tidak sendirian. Lause Mona ditemani Lause Niki dan juga Lause Ceren. Tapi ada juga loh teman-teman kalian yang ikut memuji Tuhan bersama Lause hari ini, yaitu Gilbert. Hari ini Gilbert juga akan bersama-sama memuji Tuhan bersama kita. Nah, ayo semuanya siapkan hati agar kita boleh duduk tenang, kita serius, kita mau memuji Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian Give to You. Sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami semua anak-anak sekolah minggu boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar setiap kami boleh duduk tenang, boleh serius untuk memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman nanti. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga nanti boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Rasul Paulus memberitakan Injil dengan penuh semangat. Rasul Paulus dapat memberitakan Injil karena Tuhan yang menyertai dan memimpin dia dan karena kasih Tuhan kepadanya. Sehingga banyak orang yang mendengarkan Injil, mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oleh karena itu, kita juga mau bersukacita bersama-sama. Betul sekali. Mari kita naikkan pujian kita, tiap orang harus tahu dan Yesus pokok. Lause mau mengajak semuanya untuk bangkit berdiri dengan penuh semangat, kita mau memuji Tuhan. Musik. Semua pulang, tiap orang harus tahu.
Tuhan dengan penuh semangat. Semuanya boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari semuanya siapkan persembahan kita. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Semuanya boleh sambil bertepuk tangan. Berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan yang memberkati supaya persembahan kami boleh menjadi berkat untuk digunakan supaya dapat melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya kan, Lauseniki? Betul. Kita siapkan hati, siapkan pikiran, supaya kita dapat konsentrasi saat mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan minggu ini adalah tentang cerita Rasul Paulus. Masih sama. Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang bagaimana Rasul Paulus mengabarkan Injil dengan penuh semangat. Betul kan Lauseniki? Betul sekali. Mari semuanya kita siapkan hati dengan menaikkan pujian Kasih Tuhan Mendorong Daku. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi kita pada minggu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya tentunya adik-adik sudah tahu ya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami pertolongan Tuhan dengan bangun tidur, kekuatan yang baru, menikmati hari Minggu untuk datang beribadah
bersama dengan Tuhan, walaupun hanya di rumah, bersama dengan adik-adik dan kakak, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita. Tuhan berkatilah kami, berikan kami hati yang mau taat mendengarkan dan taat melakukan firman Tuhan, dan berikan kami hikmat oleh Tuhan untuk mengerti setiap firman Tuhan. Berkatilah Vivi yang menceritakannya, bahkan kami semua di rumah yang mendengarkannya, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya, minggu lalu bukan ceritanya siapa, tapi Lausenya siapa yang cerita? Masih ingat? Tentu masih ingat ya. Lause siapa yang cerita di rumah? Atau siapa yang cerita di sekolah minggu pada minggu lalu di kelas besar? Ya, Lause Niki. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan cerita perjalanan Paulus. Ya, minggu lalu kita sudah dengar ya, perjalanan Paulus bersama dengan teman-temannya dalam perjalanan misinya. Adik-adik kan sering mendengar ya tentang misi. Mungkin ada yang sudah tahu, sudah mengerti misi itu apa. Mungkin sudah lupa ya karena sudah lama kali. Ya, Lause mau mengingatkan lagi. Misi itu apa ya? Perjalanan misi, melakukan misi. Misi itu perutusan sebuah tugas ya. Misi itu perutusan sebuah lembaga untuk melaksanakan sebuah tugas. Contohnya apa ya Lause? Contohnya seperti adik-adik. Kalau sekolah memberikan tugas atau misi kepada adik-adik mewakili sekolah untuk pergi bertanding atau berlomba. Itu namanya misi, tugas yang diberikan untuk melaksanakan sebuah tugas mewakili lembaga, mewakili sekolah, mewakili kantor kalau papa mama ya, mewakili gereja bagi anak-anak Tuhan, melakukan tugas pelayanan kalau gereja. Tugas pelayanan itu apa? Mengabarkan kabar baik atau mengabarkan Injil. Kalau adik-adik, berarti tugasnya kalau anak siswi tugasnya misi mewakili sekolah. Seperti tadi Lause bilang, mewakili sekolah mengikuti perlombaan olahraga, pertandingan badminton atau perlombaan lari ya sekota Tarakan. Nah itu mewakili sekolah itu namanya suatu misi, tugas yang dipercayakan. Nah adik-adik, Paulus juga mendapatkan tugas, diberikan kepercayaan oleh Tuhan melakukan tugas untuk mengabarkan Injil. Minggu lalu, Lause Niki bercerita tentang Paulus yang melakukan perjalanan misinya dari kota ke kota di mana Tuhan memimpin Paulus dan teman-temannya. Minggu ini kita mau mendengarkan tentang bagaimana Paulus mengikuti pimpinan Allah. Bagaimana Paulus mengikuti pimpinan Allah. Adik-adik sekalian, Tuhan memimpin Paulus bersama siapa minggu lalu? Ya, Silas ya. Teman-temannya yang lain bersama Silas, dia melakukan perjalanan misi yang pertama. Nah, setelah dia pergi ke kota Seleukia, Siprus, Salamis, Palamos, Antioquia, Yerusalem, dan akhirnya dia meninggalkan kota-kota itu, dia melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Sebelum dia melanjutkan ke tempat lain, Paulus juga singgah ke kota-kota yang sudah dia pernah injili, dia sudah pernah pelayanan, seperti Antioquia, seperti Pilia, di mana dia melanjutkan kembali, tapi dia juga mengunjungi, dia tidak lupa, dia pergi mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah percaya, yang pernah dia layani, hasil dari tugasnya yang pertama mengabarkan Injil. Mari kita melihat Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 15. Kita akan melanjutkan langsung sampai ke pasal 15 ya. Kalau minggu lalu mungkin pasal 13 ya. Sekarang kita akan melihat pasal yang ke-15.
Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 40 sampai pasal yang ke-6 ayat 40 juga. Tapi Lause nggak mau baca semuanya ya. Adik-adik bisa menyimaknya, Lause hanya membaca beberapa ayat. Nanti adik-adik bisa membuka Alkitab dan menyimaknya di rumah masing-masing. Lause bacakan ayatnya Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 40, ayat 41. Nanti Lause loncat ke pasal 16, Lause akan sebutkan ayat-ayat yang Lause bacakan. Mari kita lihat Alkitab kita ya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 40 dan 41, Lause bacakan untuk kita semua. Di rumah adik-adik bisa menyimak apa yang Lause bacakan. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Lalu selanjutkan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan langsung baca ayat yang keempat, lompat langsung ayat keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ya, sampai di situ dulu pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik, tadi Lause bilang sebelum Paulus melanjutkan misinya yang kedua, dia tidak langsung ke kota yang dituju ya. Dia pergi mengunjungi dulu. Dia pergi berkunjung ke jemaat-jemaat di kota-kota yang dulu yang sudah pernah dia datangin, dan ada hasil orang-orang yang percaya. Hasilnya adalah orang-orang jemaat-jemaat, orang-orang mendengar Paulus mengabarkan tentang Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang-orang yang percaya. Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka, akhirnya mereka percaya, dan Paulus pergi datang mengunjungi mereka. Dikatakan bahwa Paulus membawa Silas pergi, dan juga ada satu lagi temannya, Lukas ya. Lukas juga pergi bersama-sama dengan Paulus. Lukas ini adalah penulis Injil Lukas dan juga yang menulis surat Kisah Para Rasul ini. Lukas itu pekerjaannya adalah seorang tabib atau dokter kalau sekarang ini. Dia bersama dengan Paulus, bersama dengan Silas, mereka mengunjungi Derbe, Listra. Setelah mereka mengunjungi di situ, ternyata mereka bertemu dengan seorang yang dikatakan siapa namanya? Timotius. Mereka bertemu dengan Timotius dan Timotius mau ikut bersama-sama dengan mereka. Jadi teman mereka bertambah ya. Yang tercatat di sini adalah Silas, Paulus, Timotius dan Lukas, tapi juga ada mungkin rekan-rekannya yang lain. Tapi yang dicatat di dalam kitab sini adalah Silas, Timotius, Paulus dan Lukas. Mereka pergi melakukan perjalanan selanjutnya. Mereka terus berjalan dari kota ke kota. Akhirnya mereka meninggalkan Antioquia dan mereka melanjutkan perjalanan misinya yang kedua. Ketika mereka pergi sampai ke Troas, dari kota ke kota mereka berjalan, maksudnya perjalanan mereka ya. Tentunya mereka naik kapal. Kalau misalnya harus melewati pulau dari satu pulau ke pulau yang lain,
melewati laut, mereka harus naik kapal. Jadi perjalanan mereka dari satu kota berhenti, mereka mengajar, mereka menyampaikan kabar baik tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya mereka sampai ke kota Troas, mereka berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Ketika mereka mau pergi ke Asia, mau pergi ke Asia, Roh Yesus dikatakan mencegah mereka tidak boleh pergi. Ya, di Alkitab tidak diceritakan, tidak dikatakan bagaimana Roh Yesus mencegah mereka pergi. Ya, adik-adik, mungkin saja waktu mereka mau naik kapal, ketinggalan kapalnya. Waktu mereka mau pergi ke Asia ya, mereka berencana, jangan cuma di sini ayo kita pergi ke Asia. Waktu mereka siap-siap, mereka mau naik kapal yang menuju ke Asia, tahu-taunya sampai di pelabuhan, ketinggalan. Mungkin saja itu cara Tuhan mencegah mereka. Akhirnya kan kapalnya kan gak tiap hari ada seperti di sekarang ya. Pesawat tiap hari ada. Mereka perjalanannya itu lewat kapal, lewat jalan kaki, kalau bisa ditempuh jalan kaki atau naik onta, naik kuda ya. Tapi kebanyakan mereka harus lewatin perairan, laut, mereka harus naik kapal. Ya mungkin dicegah ketika mereka mau ikut kapal, dicegah Tuhan dengan cara ketinggalan kapal. Sampai di pelabuhan, kapalnya sudah pergi. Mereka harus menunggu lama lagi. Menunggu lagi mereka pikir, wah di sini sudah cukup lama, harus pergi ke tempat yang lain. Supaya lebih banyak lagi orang mendengar firman Tuhan. Ketika mereka siap-siap dengan segala yang ada lagi halangan. Jadi akhirnya mereka mulai mengerti. Mereka diberikan kepekaan oleh Tuhan. Bahwa tidak diizinkan untuk masuk ke Asia. Belum waktunya untuk ke Asia, dicegah ya. Mereka akhirnya pergi ke kota yang lain. Adik-adik, ketika malam Paulus mendapatkan penglihatan. Mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9. Tadi langsung lewatkan, langsung tidak membacakannya, hanya sampai ayat 8. Sekarang langsung membacakan untuk kita semua. Ayat 9 dikatakan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya adik-adik, di sini dikatakan bahwa dalam ayat ke-9, pada malam hari tampaklah suatu penglihatan kepada Paulus. Ada orang yang memanggil. Ada seorang dikatakan yang memanggil mereka ke sana, berteriak mendapatkan penglihatan untuk menolong mereka. Akhirnya Paulus berseru kepadanya, katakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah. Akhirnya Paulus pagi-pagi besoknya dia mengajak teman-teman yang lain untuk segera pergi, karena mereka yakin bahwa ini adalah sesuatu tanda dari Tuhan bahwa mereka harus menyeberang ke Makedonia. Akhirnya mereka cepat-cepat bergegas. Tuhan memberikan kepekaan kepada mereka, kepada Paulus untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika mereka mau ke Asia, Tuhan mencegah mereka. Ketika mereka malamnya, setelah mereka dicegah oleh Tuhan untuk pergi ke Asia, malamnya mereka mendapat penglihatan. Disitulah mereka mengerti, oh ternyata kami tidak diizinkan masuk ke Asia, tapi kami harus ke Makedonia. Akhirnya dikatakan bahwa mereka bertolak ke sana dan berlayar secepatnya. Disitulah sampai di kota pertama di Makedonia itu, yaitu adalah Filipi, yang sekarang adalah Eropa, ya, benua Eropa.
Di sini dikatakan bahwa sampai di Filipi itu mereka tinggal beberapa hari. Ketika pada hari Sabat mereka tinggal nyampe kan pasti capek ya. Setelah hari Sabat berarti ya hari Minggu, mungkin mereka sampai hari Kamis atau hari Jumat, mereka istirahat beberapa hari, 2-3 hari. Setelah hari Sabat selesai mereka beribadah, mereka pergi ke pintu gerbang kota. Mereka pergi melihat tempat-tempat ibadah, mereka menyusuli. Berarti mereka berkeliling di kota Filipi itu. Mereka lihat di mana ya letak kota untuk tempat untuk mereka sembahyang di kota ini. Dan ketika mereka berkeliling, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang menjual kain ungu. Namanya adalah Lydia. Ya, wanita penjual kain ungu. Lydia, perempuan ini adalah seorang perempuan menjual kain ungu dari kota Tiatira. Wah, dia beribadah kepada Tuhan. Pada hari Sabat itu dia beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat itu hari Minggu, ya. Beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan membukakan hatinya, melembutkan hatinya. Dan ketika dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus, Paulus mengajar, memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Wah, ketika dia mendengar semua itu, dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan dia dibaptis oleh Paulus. Dan seisi rumahnya pun dia ajak semua untuk dibaptis. Bukan hanya anggota rumahnya yang diajak, tapi dia juga mengajak Paulus untuk menginap di rumahnya, tinggal di rumahnya. Pertama-pertama mungkin Paulus menolak ya. Akhirnya didesak terus, ayolah Pak Paulus ke rumah kami, menginaplah di rumah kami. Ya, akhirnya Paulus pergi menginap di rumahnya bersama teman-temannya. Setelah beberapa hari kemudian Paulus kembali lagi bersama teman-temannya berjalan, berkeliling ya, berkeliling kota. Tiba-tiba dia melihat ada perempuan-perempuan berkumpul dan ada seorang perempuan yang seorang ahli tenung. Adik-adik tahu nggak ahli tenung itu apa ya? Ayo siapa yang tahu? Ahli tenung itu apa? Itu peramal ya, yang bisa meramal. Oh, pegang tangan kita, ayo kamu lahirnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, atau tanggal lahirmu. Nah, nanti dia meramalkan, oh kamu begini-begini, nanti besok begini-begini ya. Dia bisa meramal atau menenung ya. Dengan roh penenung yaitu iblis yang menginginkan dia ya, menguasai dia bisa seakan-akan apa yang dikatakannya tuh benar. Oh, jadi benar-benar dibuat terjadi. Banyak orang datang meminta ramalan sama dia dan dibayar. Jadi dia menghasilkan banyak uang. Ketika datang melihat pengajaran Paulus, dia mengikuti Paulus dari belakang. Ya, dia mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah yang maha tinggi. Dia mengikuti Paulus dari belakang ketika dia sudah mendengar. Karena diikutin terus kemana Paulus berjalan sambil di belakangnya mengatakan, inilah utusan dari Allah yang maha tinggi. Terus dia ngomong begitu ya, wanita ini. Akhirnya Paulus dan teman-temannya merasa terganggu. Dan dia berbalik, dia mengatakan, demi nama Yesus, Allah yang hidup itu, keluar roh penenung dari perempuan ini. Setelah diusir langsung ya, kuasa yang Tuhan berikan kepada Paulus, akhirnya roh penenung itu keluar dari tubuh perempuan itu. Akhirnya perempuan itu datang kepada Paulus dan mau mengikut Paulus dan percaya kepada Yesus. Sehingga tuan-tuannya yang menggunakan keahlian perempuan tenung ini untuk menghasilkan uang, ya, akhirnya mereka tidak senang. Karena mereka tidak bisa lagi untuk menghasilkan uang lewat perempuan yang bisa menenung ini. Roh penenung yang di dalam dirinya sudah diusir Paulus. Nggak bisa lagi. Jadi nggak bisa lagi meramal orang. Kelihatannya benar ya. Tapi itu sebenarnya lamaran-lamaran palsu yang bisa mencelakakan orang. Membuat orang percaya kepada iblis. Tidak percaya kepada Tuhan
tidak percaya kepada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Akhirnya orang-orang Romawi itu tidak senang. Kalian datang membawa ajaran yang tidak benar. Dia tangkap Paulus. Mereka menyiksa Paulus, merobek pakaiannya. Mereka menyiksa, membuat dia sangat kesakitan, Paulus dan teman-temannya ya. Pakaiannya dirobek, mereka memukulnya. Akhirnya mereka memperhadapkan Paulus dan teman-temannya di hadapan banyak orang. Mereka bilang, ini loh orang-orang ini bawa ajaran yang tidak sama dengan adat istiadat orang Romawi. Mereka mengajarkan yang tidak benar. Mereka harus dihukum. Wah, dibawa kemana mereka? Iya, harus dihukum. Ayo kita penjarakan mereka. Paulus dan teman-temannya, mereka semua dibawa ke penjara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik, mereka semua adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang Romawi ini tidak memperbolehkan mereka menerima. Orang-orang itu membawa mereka ke penjara dan memenjarakan mereka di kota Filipi. Mereka berkali-kali disiksa, dipukul, mereka dihina, bahkan semua teman-teman yang dimasukkan ke penjara. Bahkan dia diperintahkan untuk menjaganya. Tidak boleh satupun di antara mereka yang boleh lolos, yang tidak boleh melarikan diri ya, menjaganya. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ayatnya pasal 16 ayatnya yang ke-23. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Adik-adik sekalian, mereka dipasung. Pasung maksudnya tuh ada borgol ya. Dipasung tuh ada tali di kayu untuk menginikan kaki dan tangan mereka. Jadi mereka nggak bisa bergerak bebas. Ya kalau rantai kan masih panjang. Kalau kayu itu kan kaku ya, susah untuk bergerak. Jadi dipasung kaki tangan mereka. Jadi nggak bisa bergerak. Ditaruh di penjara tengah. Jadi di depan, di belakang itu nggak bisa lewat ya. Jadi di tengah-tengah supaya dijaga dengan ketat. Jadi malam harinya pasti mereka capek ya. Pasti mereka lelah. Tapi mereka nggak mengeluh. Paulus dan Silas tidak mengeluh. Karena Paulus dan Silas tahu bahwa Tuhan memimpin mereka ke kota ini. Ke sebuah pulau Makedonia. Di kota Filipi mereka sudah berkeliling. Pasti Tuhan akan menolong mereka. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada mereka mengusir roh tenung di perempuan yang di pasar yang menenung ya. Dan juga membuat banyak orang mendengarkan pengajaran mereka percaya. Paulus percaya bahwa Tuhan juga akan menolongnya. Paulus dan Silas bukannya menangis atau sedih. Atau mereka mungkin ketidur karena capek atau karena menderita mereka mengeluh. Tapi justru mereka memuji Tuhan. Dikatakan bahwa mereka memuji Tuhan. Kira-kira dikatakan tengah malam berdoa dan menaikkan puji-pujian. Tengah malam itu kan biasa udah mau tidur udah ngantuk. Apalagi sudah disiksa ya. Sudah tersiksa di penjara, bau. Penjara itu kotor sana sini, dipasung, nggak bebas bergerak. Kemana-mana dijagain penjaga ya. Mungkin tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Tapi mereka tidak mengeluh. Mereka tidak sedih, mereka tidak kecewa. Tapi mereka berdoa, malah mereka memuji Tuhan di tengah malam. Dan dikatakan tahanan-tahanan di penjara mungkin yang depan, penjara yang belakang. Mereka pun mendengar puji-pujian dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Tiba-tiba ketika mereka berdoa, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Loh. Kok bergerak, pusing. Ya, ternyata terjadi gempa.
Adik-adik, wah, ternyata ketika mereka memuji Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, saat itu terjadi gempa. Ya, setelah itu terjadi gempa, akhirnya gempa membuat pintu yang tertutup, pintu penjara itu karena gempa itu akhirnya terbuka. Semua pintu-pintu yang menghalangi Paulus atau memenjarakan atau menutup jalan Paulus dan Silas untuk keluar itu terbuka. Sehingga Paulus dan Silas bisa saja pergi melarikan diri. Bahkan borgolnya, pasungnya pun terlepas dari tangannya. Tuhan menolong Paulus dan Silas membuka semua pintu-pintu penjara itu. Kalau mereka mau melarikan diri, mereka bisa melarikan diri. Semua borgol, pasung yang memasung tangan dan kaki mereka, Silas dan Paulus itu terlepas. Wah, mereka tinggal lari, keluar karena tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Para pengawal-pengawalnya itu pusing karena gempa ya. Mereka mungkin tertidur tetapi ketika pintu terbuka, ada kesempatan Paulus dan Silas untuk melarikan diri. Paulus dan Silas, apakah mereka melarikan diri adik-adik? Menurut adik-adik di rumah, kalau ada kesempatan seperti itu, wah mau pergi saja ya. Apalagi di penjara, emang enak di penjara ya. Dipasung, disiksa, gak dikasih makan, gak dikasih minum, bau, gak ada tempat untuk tidur, lantainya kotor. Wah ada kesempatan lari, gak ada yang bisa, gak ada pengawal-pengawal semua tertidur. Nah, tapi Paulus dan Silas tidak melakukan itu. Kok enggak ya? Mengapa? Kan ada kesempatan. Tapi mari kita lihat adik-adik apa yang dikatakan Alkitab ya. Ayat 26, ayat 25 kalau saya bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjaga itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat 31 kita dengarkan jawaban Paulus dan Silas. Jawab mereka, "Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjaga itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, adik-adik sekarang sudah mengerti ya kenapa Paulus dan Silas tidak melarikan diri ketika ada kesempatan. Pintu semua terbuka ketika terjadi gempa yang hebat. Karena kita lihat di sini bahwa Paulus tahu pimpinan Tuhan kepadanya. Dia bukan hanya dipenjarakan, tapi ada maksud. Tuhan izinkan dia masuk penjara. Kepala penjaga itu ketika dia tersadar dari tidurnya, karena dikatakan tengah malam, pasti waktunya tidur ya. Tapi justru waktu itu terjadi gempa, ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan terjadi gempa. Dan pintu semua terbuka. Mungkin karena ketika terjadi gempa, ini juga terbangun kepala penjara itu ya. Ketika dia terbangun dia melihat, oh semua pintu terbuka. Apalagi yang di ruang tengah itu ya, penjara tengah. Pasti semua sudah melarikan diri. Silas dan Paulus yang ditangkap, yang disuruh jaga baik-baik itu pasti sudah melarikan diri. Wah, dia berpikir, mati aku sudah, pasti aku dihukum. Lebih baik aku mati bunuh diri. Daripada nanti aku yang akan mendapatkan balasan dari orang-orang Romawi ini. Terus dia menghunus pedangnya, dia mau bunuh diri. Karena dia berpikir Paulus dan Silas itu pasti sudah keluar melarikan diri. Tetapi ketika dia menghunus pedangnya,
Paulus mengatakan kepada dia, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Paulus dan Silas masih ada di penjara, tidak melarikan diri. Akhirnya mereka melihat kepala penjara itu, kepala penjara terkejut, mereka ketakutan ya. Kepala penjara itu, apa yang terjadi? Ada kesempatan kok mereka tidak pergi. Akhirnya tahulah mereka bahwa Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan Silas itulah yang sudah menolong Paulus dan Silas, yang membuat terjadi gempa, tapi mereka tidak melarikan diri. Akhirnya dia bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku perbuat? Paulus katakan, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat. Bukan hanya engkau, bahkan seisi rumahmu juga akan selamat. Akhirnya kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Mereka ke rumahnya, dia membawa luka-luka, kena siksaan, kena pukulan itu, dia bersihkan, dia kasih obat, dia rawat. Akhirnya Paulus dan Silas dibawa ke rumah kepala penjara, mereka dirawat, dibersihkan lukanya, dimandi, dikasih pakaian baru. Dan semua anggota keluarga kepala penjaga ini akhirnya juga percaya kepada apa yang disampaikan Paulus. Dan mereka minta dibaptis. Saat itu juga mereka dibaptis. Dan kita melihat para kepala penjara dan para keluarganya itu akhirnya mereka juga percaya kepada Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Dan dia gembira, bahkan seisi keluarganya pun percaya kepada Yesus. Dan pada siang harinya pembesar-pembesar kota yang menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskan kedua orang itu. Loh, kok jadi dilepaskan ya adik-adik? Ternyata kepala penjara itu meneruskan, pembesar-pembesar kota sudah menyuruh kami melepaskan kamu loh, Pak Paulus dan Pak Silas. Ternyata setelah diselidiki, Paulus dan Silas ini keturunan orang Romawi juga. Dia juga orang Romawi. Jadi kalau orang Romawi nggak boleh sembarangan ditangkap, karena mereka sama-sama orang Romawi. Akhirnya mereka malah meminta maaf kepada Paulus dan Silas karena sudah menghina mereka, sudah memenjarakan mereka, sudah menyiksa mereka. Mereka dibebaskan. Akhirnya mereka boleh keluar dari penjara. Kepala penjaga penjara itu dengan senang hati dia menyampaikan kepada Paulus bahwa Paulus sudah dibebaskan bersama Silas. Dan mereka boleh saja pergi kemana karena mereka sudah bebas, tidak lagi di penjara. Akhirnya dengan senang hati mereka sama-sama dengan keluarga kepala penjara itu mereka memuji Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan bukan hanya memimpin Paulus bersama rekan-rekannya kemana mereka harus pergi memberitakan Injil. Tapi Tuhan juga memberikan kuasa kepada Paulus dan rekan-rekannya dalam memberitakan kabar baik itu. Sehingga ketika mereka mengalami tantangan, mereka menghadapi pergumulan, mereka menghadapi siksaan, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan tetap melindungi mereka. Sehingga dengan cara Tuhan melepaskan Paulus dan Silas. Bukan saat ketika pintu dibuka mereka melarikan diri, tapi justru para pembesar-pembesar kota itu memberikan perintah untuk melepaskan mereka. Karena mereka ternyata juga adalah orang Romawi. Adik-adik sekalian, ketika kita menyampaikan berita firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil, itu pasti banyak tantangan. Zaman sekarang ini kita mendengar tentang misionaris ya. Gereja mengutus orang-orang untuk pergi ke daerah, pergi ke kota, pergi ke luar negeri, pergi ke pelosok-pelosok, membawa tugas untuk menyampaikan kabar baik itu. Mereka juga menghadapi tantangan. Ini seperti Paulus ya. Kalau zaman Paulus mereka mungkin dipenjarakan, mungkin sekarang juga ada yang harus dipenjarakan. Kalau di Cina nggak boleh bilang, oh saya pendeta. Wah, di paspornya itu nggak boleh. Kalau cuma datang untuk jalan-jalan boleh. Tapi kalau jalan untuk sampai ke Cina lama, kalau ketahuan pendeta itu nggak boleh ya. Dia nggak boleh. Di sana mereka tidak boleh memberitakan Injil. Tugasnya di sana tuh mereka harus sesuai apa yang negara Cina pemerintahnya mau disampaikan baru disampaikan. Enggak boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab. Ya mereka harus, kalau sampai ketahuan mereka bisa tangkap. Wah dipulangkan ke negara mereka diutus. Dan tidak boleh lagi ke negara itu. Tantangan.
tugas kita adalah mendoakan mereka. Tugas kita mendukung mereka, mendorong mereka, para utusan Injil itu untuk tetap setia ketika mereka menghadapi tantangan. Mereka harus belajar budaya, menghadapi tantangan budaya. Indonesia dengan India, dengan China, dengan negara-negara yang lain, Filipina, itu berbeda budayanya. Sampai di sana mereka harus belajar bahasa, belajar budaya, mereka beradaptasi. Itu punya tantangan tersendiri. Tugas kita adalah berdoa untuk mereka, supaya mereka dikuatkan, mereka setia, mereka peka dengan pimpinan Tuhan. Kemana, ke negara mana, ke kota mana, ke daerah mereka, mana mereka dipimpin Tuhan untuk mengabarkan Injil. Bukan hanya berdoa, tapi kita juga bisa mendukung mereka melalui dana yang kita kumpulkan. Persembahan yang kita berikan untuk gereja bisa dipakai untuk pekerjaan misi. Mungkin kita juga mengisi celengan kita, sisihkan uang jajan kita untuk mendukung para misionaris. Uang jajan kita 1.000 atau 5.000, kita sisihkan 1.000. Kita kasih di dalam celengan untuk mendukung misi. Sampai sudah penuh kita keluarkan. Kita kasih ke gereja untuk dipersembahkan untuk pekerjaan misi. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Bukan hanya berdoa memberikan dana, kita juga bisa memberikan diri kita. Tuhan, saya mau Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak harus pergi ke daerah-daerah, tidak harus pergi ke luar negeri. Kepada teman-teman kita yang belum percaya, papa mama, kepada popo yeye, kungkung, lain-lain, kepada teman-teman kita di sekolah, teman-teman yang tetangga kita juga bisa mengabarkan kabar baik itu. Itu juga tugas kita, setiap orang percaya. Bukan hanya misionaris, bukan hanya pendeta, bukan hanya lause-lause, penginjil, guru agama. Tapi setiap kita orang percaya, anak Tuhan adalah utusan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Ya, adik-adik sekalian, tadi kita sudah dengarkan cerita ya, perjalanan Paulus dalam misi yang kedua, di mana Paulus mengikuti pimpinan Tuhan. Sekarang waktunya kita mau belajar ayat hafalan. Minggu lalu kita sudah belajar hafalan. Minggu ini kita akan melihat lagi ayat hafalan di dalam Matius pasalnya yang ke-28. Ayo kita buka Alkitab kita kembali. Di Matius, tadi sudah di Kisah Para Rasul, sekarang kita kembali ke depan. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat ke-19 ya. Maaf. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 2 ayat. Wah, lause panjang nih ya. Kita belajar hafal ya. Ayo kita melihatnya. Matius pasal 28 ayat 19 ya sampai 20. Hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 2 ayat loh adik-adik. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Itu ayat hafalan kita pada minggu ini. Kiranya firman Tuhan melalui cerita pada pagi hari ini boleh menolong kita untuk setia mendoakan para misionaris dan mendoakan pekerjaan misi di seluruh dunia dan di gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan terus memimpin kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Memperdengarkan kepada kami tugas tanggung jawab kami setiap orang percaya.
anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kami diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Kami di dunia ini adalah perutusan Tuhan untuk mengabarkan kabar baik itu. Kami sudah mendengar dari orang lain, orang memberitakan Injil kepada kami percaya itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami diberikan kesempatan untuk menyampaikannya, untuk memberitakannya, untuk menceritakan tentang kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada papa mama kami, kalau mereka belum percaya, kepada kungkung, yeye, nai-nai, popo, biarlah kami juga boleh menceritakan kepada teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga boleh percaya, mengasihi Kristus, dan mereka mendapatkan anugerah keselamatan. Tolong kami untuk setia mendukung pekerjaan Tuhan, baik di ladang misi melalui persembahan kami, maupun melalui doa-doa kami yang kami doakan di setiap ibadah sekolah minggu maupun di dalam doa-doa keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, berkati kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Rasul Paulus yang dengan penuh semangat mau memberitakan firman Tuhan. Nah, Lause juga rindu setiap anak-anak sekolah minggu, setiap Lause juga memberitakan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Musik. Ibadah kita akan sama-sama berdoa. Ayo semuanya sikap doanya, kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan hari ini setiap anak-anak sekolah minggu sudah boleh datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap firman yang boleh didengar agar boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus juga berkati agar minggu depan kami semua boleh kembali beribadah dengan baik dan dengan kerinduan hati untuk terus mengenal Tuhan dan juga terus memberitakan firman Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Minggu depan kita akan beribadah seperti biasa. Pukul berapa loh Semana? 7.30. Ibadah kita telah selesai. God bless you. Sampai berjumpa. Minggu depan.